Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih maupun sholat witir di Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang baik ini kita masih selalu istiqomah untuk selalu senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan istiqomah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memunculkan ataupun akan memberikan kepada kita berbagai macam karamah, berbagai macam kemuliaan. Insyaallah bakal kita dimuliakan di dunia ini, lebih-lebih kemuliaan di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah, di antaranya kita itu melaksanakan ibadah sholat, itu adalah sebagai wujud pengakuan diri kita itu adalah sebagai seorang muslim. Islam itu mengajarkan kepada kita, memberikan sebuah ad-dinun nasihah. Islam itu adalah memberikan nasihat kepada kita supaya kita itu hidup di dunia ini bisa menjadi hidup yang damai, hidup kita di dunia ini menjadi hidup yang aman, hidup di dunia ini kita hidup dalam keadaan yang baik. Tidak hanya kehidupan di dunia saja, lebih-lebih nanti Islam akan mengantarkan kepada kita kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhir kelak nanti menjadi kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud rasa keislaman kita, tentu kita harus betul-betul melaksanakan ibadah sholat. Sholat yang bagaimana? Yang harus mencerminkan tentang keimanan ataupun keislaman kita, yaitu ketika kita mau melaksanakan sholat dengan cara yang khusyuk, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan cara yang khusyuk. Lah, sholat yang khusyuk itu sholat yang bagaimana? Para ulama membagi ataupun ada memberikan batasan ataupun level-level orang melaksanakan sholat khusyuk. Pertama, sholat yang khusyuk level pertama itu adalah membutuhkan sebuah persiapan. Kalau panjenengan pengin sholatnya itu betul-betul khusyuk, betul-betul karena Allah ataupun tidak ada campur tangan kecuali hanya hatinya untuk ke Allah subhanahu wa ta'ala, satu, memang suatu perbuatan haruslah membutuhkan sebuah persiapan. Persiapan apa? Di antaranya ketika kita mau sholat, misalnya sholat wajib, sholat isya misalnya, kita datang masuk ke masjid, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kita melaksanakan qobliyah isya. Sebelum melakukan suatu kewajiban yang pokok, level yang pertama, khusyuk yang pertama, yaitu membutuhkan sebuah persiapan. Sehingga apa? Kita ketika sholat itu tidak tergesa-gesa. Bahkan ketika ada salah satu sahabat ketika akan sholat jamaah, dia mau berlari-lari, itu aja dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Bahkan ketika melewati orang tua, dia pun juga harus santai saja, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Ketika orang melakukan suatu perbuatan dengan tergesa-gesa, bisa juga mereka hatinya tidak akan khudur karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat ketika ingin panjenengan khusyuk, satu, membutuhkan persiapan. Level pertama yaitu khusyuk dalam persiapan. Yang nomor dua, ketika panjenengan ingin meningkatkan yang namanya sholat itu tidak hanya persiapan tok, harus kita awali. Karena kita tahu sholat adalah ibadah qalbiyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah. Ibadah qalbiyah itu ibadah hati. Ketika orang itu niat melakukan sholat, saat itu setat
mulai awal sampai mereka salam selalu menggenggam kita sedang melakukan ibadah sholat. Jangan sampai ketika kita takbir Allahu Akbar sudah memasukkan niat, tiba-tiba di tengah hati kita ada niatan untuk membatalkan sholat. Seandainya di tengah ketika kita sholat ada niatan membatalkan sholat, maka indal fuqaha sholatnya itu menjadi batal. Maka dari itu ibadah qalbiyah dalam bentuk sholat itu harus dari takbir sampai salam kita harus betul-betul niat. Yang kedua, level ketika orang sholat yaitu harus khusyuk dalam bentuk gerakan. Panjenengan sholat bisa merasakan nikmatnya sholat walaupun belum mencapai khusyuk dalam ucapan, paling tidak panjenengan harus bisa merasakan sejauh mana gerakan sholat yang kalian panjenengan rasakan. Ketika kita sholat misalnya, kita harus bisa merasakan ketika kita berdiri tegak, ketika berdiri atau iktidal, berarti kita membutuhkan kewajiban kita harus bersikap adil. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan sebagai wujud kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Allah Maha Besar, maka tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk gerakan, ketika kita iktidal, ketika kita ruku, ketika kita sujud, perhatikan sudah benarkah ruku kita, sudah benarkah sujud kita, sudah benarkah gerakan sholat kita. Ketika kita itu sudah benar sesuai dengan aturan, maka berarti level kita khusyuknya naik menjadi khusyuk bil fi'li, khusyuk dalam bentuk perbuatan tingkah laku kita sholat. Setelah bil fi'li atau perbuatan kita sudah mencapai tingkat khusyuk, tidak hanya berhenti di situ saja, tingkatkan khusyuk kita dalam bentuk bil qaul ataupun ucapan. Kadang kita merasakan kita sudah sejak kecil kita sholat, sejak kecil kita sudah baca bismillah, fatihah, bahkan bacaan sholat kita pun juga sudah kontinu melaksanakan sholat. Tapi sayangnya apa yang kita baca kadang kita belum bisa memahami. Padahal untuk meningkatkan khusyuk dalam bil qaul atau bil ucapan, dengan ucapan minimal apa yang kita baca, apa yang kita lafadzkan, kita itu faham terhadap apa yang kita baca. Maka dari itu sayugjanya ketika kita sholat, mari mulai dari sedikit demi sedikit kita memahami arti dari apa yang kita baca. Misalnya dengan kita takbir Allahu Akbar, apa arti takbir? Ketika kita membaca sami Allahu liman hamidah, sudah tahu nggak kita artinya sami Allahu liman hamidah? Ketika kita baca Fatihah, sudah paham betulkah kita itu makna atau paham arti dari surat Al-Fatihah? Insya Allah kalau panjenengan sudah mau memahami arti makna apa yang panjenengan ucapkan, berarti akan mengantarkan kita itu khusyuk bil qaul, khusyuk dalam bentuk ucapan. Yang terakhir ataupun ketiga keempat yaitu kita harus meningkatkan khusyuk kita, yaitu dalam bentuk pikiran dan perasaan. Khusyuk dalam bentuk pikiran ataupun perasaan tergantung hati kita bagaimana menyetel ataupun mengolah hati kita, mengolah kolbu kita, mengolah pikiran kita. Insya Allah dengan mulai dari step demi step, mulai dari persiapan, gerakan, ucapan, maka akan mengantarkan orang itu khusyuk dalam bentuk pikiran ataupun perasaan. Tidak lain sholat kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika sudah demikian, maka
nas Allah qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin yang melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan ketingkat khusyuk kita dari awal kita bisa lebih meningkat sampai menjadi khusyuk bil qalbi atau khusyuk dalam bentuk perasaan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.